Oke, selamat datang di KDMI 2023. Mosi perdebatan pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa media sosial memiliki dampak negatif terhadap demokrasi. Baiklah, kepada tim pemerintah pembuka, pembicara pertama dipersilahkan. Pidato akan saya mulai. Sebelumnya untuk interupsi silakan secara verbal, namun tolong satu kali saja di menit kelima. Lebih memprioritaskan pembicara kedua dari tim oposisi. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, melihat masifnya penggunaan sosial media di status quo ataupun penggunaan media sosial secara penyebaran informasi secara berkala dan secara masif, inilah dampak dari kami sebagai tim pemerintah dengan bangga mengatakan bahwasanya media sosial akan mendapatkan lebih buruk citra ataupun memiliki dampak negatif yang lebih luas dibandingkan tim oposisi. Yang pertama, karakterisasi mengenai sosial media ya. Sosial media dengan mudah kamu, yang pertama, informasi tersebar dengan cepat dan luas, penyampaian yang tak berlimit menyebabkan informasi tanpa evaluasi juga menyebar dengan luas, dan juga yang terakhir yang parahnya adalah tentang disparitas informasi di Indonesia. Delta dari disparitas informasi adalah tentang mempertanyakan kebenaran isu kamu yang kamu perjuangkan di sosial media, yang kedua kebenaran validasi data yang tidak konkret di sisi kamu. Namun oposisi mungkin akan datang media sosial sebagai sarana kebebasan berpendapat, namun di sisi kamu tidak melakukan tanpa aksi nyata yang ujung-ujungnya kamu terjun juga ke dunia pemerintahan, benar? Namun jika kalian ingin memenangkan perdebatan kali ini, kamu harus menjelaskan apakah dampak positif di sisi kamu dapat tidak hanya terdapat pada dampak pendek Dewan Pluralisme ataupun dengan jangka pendek. Kamu harus memperjuangkan itu dengan jangka berkelanjutan, kan? Yang kedua, hasil dari aktivis di sisi kamu yang berjuang di sisi kamu tidak akan bisa mendapat kepercayaan elektoral publik secara masif karena citra kamu sudah buruk di status quo. Inilah yang membuktikan bahwasanya kebebasan berpendapat di sisi kamu tidak bisa dijustifikasi secara luas, bukan? Namun penggunaan karakterisasi mengenai media sosial kelanjutan, pengguna sosial media di status quo kebanyakan adalah orang muda, Dewan Terhormat, orang muda ataupun masyarakat yang masih konservatif, Dewan Terhormat. Masyarakat yang konservatif yang mencolok di sosial media adalah politisi ataupun oposisi anti pemerintah yang sedang mengintimidasi pemerintahannya. Namun skop mengenai informasi tentang anti pemerintah tersebut, mereka hanya berujuk kepada lembaga eksekutif seperti presiden, raja, ratu, ataupun lain dan sebagainya. Namun mereka tidak mempertimbangkan bahwasannya tatanan demokrasi yang sedang berjalan di status quo seperti dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan di status quo seperti lembaga legislasi ataupun lembaga legislatif dan dirahmat. Sebagai contoh, kita memiliki negara ataupun tatanan demokrasi yang pertama, parlementer, bikameral dan multikameral. Ini telah membuktikan di status quo bagaimana legislasi yang lebih eksklusif dibandingkan kamu hanya memperjuangkan anti pemerintah, bukan? Kamu di Indonesia saja contohnya, DPD dan DPR itu membentuk majelis pemusyawaratan rakyat di status quo. Lebih lanjut lagi, studi kasus mengenai Inggris seperti House of Commons, mereka punya House of Lords. Ini membuktikan bahwasannya tatanan demokrasi itu berbentuk bikameral dan jeromak. Yang terakhir, Amerika Serikat mempunyai Senat dan DPR. Ini membuktikan kepada kamu semua bahwasanya legislasi mereka tentang lembaga legislatif kurang quo dan hanya mengedepankan pihak eksekutif di mana yang diintimidasi di status quo. Namun kami dengan ini menyatakan oke, kamu akan berpendapatan ini akan mengurangi kebebasan bertambah. Namun oposisi di sisi kamu anti pemerintahan contohnya itu ujung-ujungnya nyalek juga, bukan? Mereka ujung-ujungnya pro pemerintah juga, bukan? Mereka tidak menyatakan aksi nyata mereka dengan nyata di sahabat. Seperti contoh di Indonesia, Fadlizon ataupun ketua BEM UI yang berusaha mengadvokasi ataupun mengadvokasi buruknya pemerintah di sosial media, namun ujung-ujungnya mereka nyalek juga, bukan? Dan juga Jokowi dengan Ricky Gerung, ini tidak ada di sosial media yang secara masif mempertunjukkan keberhasilan era pemerintahan di Jokowi, namun yang ekspos lebih kuat adalah tentang Ricky Gerung yang mengatakan Jokowi tolol, fitnah ataupun semacam makian. Inilah buruknya intimidasi pemerintah ataupun bukti pemerintah di status quo yang sangat buruk dan terhormat. Dan juga catat untuk permasalahan internasional seperti Margaret Thatcher ataupun Theresa May yang kedua Perdana Menteri perempuan Inggris yang memperjuangkan demokrasi sehingga Inggris bisa menghasilkan Brexit ataupun menciptakan stabilitas ekonomi. Namun pihak oposisi anti pemerintahnya seperti Boris Johnson dan Liz Truss, kedua orang tersebut yang ujung-ujungnya oposisi tapi ujung-ujungnya jadi Perdana Menteri Inggris juga, bukan? Inilah buruk di sisi kamu yang tidak bisa kamu
tidak bisa kamu elak Dewan Juri Terhormat. Masuk ke kontribusi saya dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, mengapa media sosial tidak bisa dijadikan landasan asesmen terhadap pemerintah ataupun pengevaluasi yang tidak dapat dijustifikasi. Yang kedua adalah kontribusi saya, apa dampak berkelanjutan dari sosial media terhadap demokrasi di negara kita ataupun di dunia demokrasi di Indonesia. Mengapa media sosial sebagai tidak bisa menjadi landasan asesmen pemerintah ataupun demokrasi tidak dapat justifikasi? Yang A, masifnya penyebaran informasi. Implementasinya apa Dewan Terhormat? Skenario di sisi kamu akan beranggapan oposisi pemerintah atau anti pemerintah akan hanya mengedepankan legislasi eksekutifnya saja. Contohnya saja, presiden kamu turun saja, kamu buruk di status quo, atau kamu mundur saja, tanpa ini akan menyebabkan intimidasi yang lebih kuat dan hasilnya adalah tendensi di pihak eksekutif. Namun kamu sejatinya kamu tidak peduli apakah mereka baik ataupun tidak, benar. Yang kedua, konservatifnya kamu ataupun anak muda di sisi kamu yang sangat menjelekan pemerintah di status quo tanpa validasi data yang konkret dan jelas. Contohnya apa? Omnibus Law. Mahasiswa yang berdemo mati-matian ataupun memperjuangkan di sosial media mengenai Omnibus Law, mereka sejatinya mereka tidak tahu apa itu Omnibus Law ataupun dasarnya. Inilah sangat buruk dan bukti bagaimana masyarakat konservatif yang menggunakan sosial media itu buruk versus quo. Yang kedua, aksi demo terhadap oleh mahasiswa. Mahasiswa kebanyakan hanya ikut tren mereka saja, benar. Mereka hanya mengikuti tren, oke, saya mahasiswa, saya harus berdemo. Itulah yang mempertunjukkan saya kuat sebagai saya mahasiswa dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun data ataupun yang kamu usahakan tidak ada konkretnya dan tidak dapat divalidasi di Indonesia. Ya, C. Polarisasi masyarakat terhadap sosial media itu sangatlah buruk. Apa deltanya Dewan Juri Hormat? Ini akan menciptakan lingkungan ekstrim dan konflik politik yang berkepanjangan sehingga demokrasi dianggap tidak etis lagi di status quo ataupun di sebuah negara Dewan Juri Hormat. Yang pertama, menghambat diskusi sehat ataupun kolaborasi ataupun negosiasi yang tengah diperjuangkan oleh pemerintah Dewan Juri Hormat. Yang kedua, asertif hanya fokus terhadap orang yang tidak kamu pilih saja. Skenario buruknya adalah kalau orang yang kamu pilih, orang yang kamu glorifikasi, pada akhirnya apakah mereka menyatakan aksi yang nyata, namun mereka tetap join ataupun tetap bergabung di pemerintahan. Itulah skenario buruk di sisi kamu. Dan yang paling buruk penyebabkan dari sosial media adalah algoritma di sosial media tanpa tak hanya mempertontonkan pandangan buruk kamu terhadap pemerintah, bukan. Konten yang terkandung di sosial media tidak bisa divalidasi sebagai data yang konkret karena mengandung giring opini, goreng informasi, dan juga yang terakhir memperbesar konflik melalui komen dan cacian makian kamu. Inilah tolak ukur yang menjadikan kami tim pemerintah sangat sangat tidak bisa mengedepankan sosial media sebagai hal yang positif terhadap dunia demokrasi ataupun tentang etisnya demokrasi di negara kita yang harus kita perjuangkan pada esensialnya, bukan. Kontribusi yang kedua, apa dampak berkelanjutan dari sosial media ini? Yang satu, dominasi luas untuk politisi oposisi yang berprivilase ataupun secara finansial akan menggunakan sosial media sebagai kampanye yang buruk, keuntungan yang tidak adil, dan juga fokus sosial media hanya mencari sensasi. Yang terakhir, penyalahgunaan data dan bekerja oleh pihak ketiga hanya akan menggoreng kepuasan masyarakat dan proses pemilu tidak ada esensial demokrasinya lagi. Bangga untuk menyampaikan. Baiklah, terima kasih kepada tim pembicara pertama tim pemerintah membuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama tim oposisi pembuka. Kepada pembicara pertama dipersilakan. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Untuk prevensi interupsi silakan unmute dan tidak membuat banyak suara karena akan mengganggu. Sebentar, tunggu sebentar. Suara Anda sedikit seperti robot. Benar. Halo. Oke. Apakah sudah? Oke. Bapak izinkan saya setting timer. Masih cara robot. Bapak. Lupa. Masih jam dari selalu lupa. Ya, atau akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pendirian kami dalam debat kali ini adalah media sosial merupakan
media ataupun platform untuk berdemokrasi yang terbaik pada saat ini, khususnya pada zaman-zaman demokrasi dan menyarankan pendapat seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, media sosial ini merupakan media yang lebih cepat ataupun yang terbaik pada saat sekarang ini dalam penyampaian informasi yang dapat diakses oleh banyak orang, dari baik itu dari kalangan muda, tua maupun yang lainnya. Lalu pendirian kami yang kedua, demokrasi yang akan kami bela di sini yaitu adalah demokrasi yang memiliki kebebasan berpendapat yang tidak akan ada pada sisi pemerintah yang dimana mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendukung yang adanya kebebasan berpendapat melalui sosial media. Lalu yang kedua, demokrasi di sini adalah memberikan pilihan di tangan rakyat dan tidak kepada pemerintah. Lalu yang maksud dari memberikan pilihan di rakyat adalah melakukan pemilu yang dimana dilaksanakan seperti contohnya 5 tahun sekali. Lalu yang kedua, di sisi kami akan menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia dalam berpendapat. Lalu beban pembuktian yang akan kami buktikan dalam perdebatan kali ini, yang pertama, sosial media, kami akan membuktikan kepada kalian semua bahwa sosial media adalah sebagai platform demokrasi itu dapat dijustifikasi. Lalu yang kedua, dampak negatif dari sosial media yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dampak positif terhadap status quo pada saat ini. Sebelum masuk dalam argumen saya, beberapa respon yang akan kami berikan kepada pihak pemerintah pembuka. Mereka menyampaikan bahwa media sosial ini adalah platform di mana orang-orang akan menyampaikan pidato-pidato buruk ataupun ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sedang berlaku. Contohnya saja seperti Rocky Gerung atau yang mengejek Jokowi dan juga lain-lain. Dan mereka juga menyampaikan bahwa orang yang menjelekkan ini tidak ada memiliki bukti yang jelas terhadap hal yang mereka sampaikan di sosial media. Tetapi Dewan Juri yang terhormat perlu disadari bahwa pada saat di status quo sekarang, pemerintah sudah sadar mengenai dampak positif media sosial yang sangat besar dan juga dapat berpengaruh pada demokrasi. Namun pemerintah juga sudah sadar terhadap dampak negatifnya juga. Lantas mereka melakukan membuat regulasi yang akan mengontrol penyampaian orang di sosial media. Contohnya saja di UU ITE, mereka orang-orang tidak bisa lagi melakukan yang namanya ujaran kebencian karena akan dihukum pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Itulah mengapa argumen mereka tentang ujaran kebencian tidak dapat dibeli. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahwa info yang disampaikan di sosial media itu tidak konkret dan tidak memiliki dasar yang jelas. Tapi perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, di status quo sekarang orang-orang hanya mengandalkan informasi dari sumber-sumber yang sudah terpercaya. Contohnya saja sumber-sumber yang sudah memiliki kepercayaan, pada contohnya seperti akun-akun yang memiliki centang biru yang tidak mungkin memberikan informasi-informasi palsu. Lalu mereka juga menyampaikan hal ini dapat membuat demo oleh mahasiswa. Contohnya saja demo oleh mahasiswa. Namun mereka tidak menjelaskan apa dampak dari demo ini, apa yang akan dampak negatif dari demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari mereka. Oleh karena itu argumen mereka sama sekali tidak dapat dibeli. Lalu mereka juga mengatakan bahwa orang-orang yang menjelek-jelekan di sosial media pada akhirnya akan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut. Argumen ini dapat kami katakan tidaklah eksklusif. Mengapa? Karena mereka tidak memberikan dampak yang masif, dampak yang besar terhadap sistem pemerintahan. Lalu masuk ke dalam argumen kami. Yang pertama, media sosial. Mengapa media sosial memiliki dampak positif yang lebih baik?
Yang pertama, media sosial selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Dengan seperti yang kita ketahui, dengan kecepatan informasi yang disampaikan oleh sosial media, tidak akan ada yang namanya ketinggalan informasi ataupun informasi yang telat disampaikan kepada orang-orang. Oleh sebab itu, demokrasi yang kami jalankan di sini adalah demokrasi yang berbasis dengan informasi yang tepat dan juga cepat. Tidak seperti halnya jika tidak ada sosial media, informasi yang disampaikan akan jauh lebih lambat dan orang-orang tidak akan tahu apa yang sedang berlaku di sistem pemerintahan ataupun partai politik yang ada di negara ini. Sebentar, tidak. Lalu apa dampak dari sisi positif ini, yaitu tidak adanya yang namanya salah pilih partai dan akan berdampak langsung kepada negara, karena negara akan memiliki pemimpin yang tepat dan memang dipilih oleh rakyat berdasarkan dengan informasi yang tepat dan juga cepat. Tidak seperti jika tidak adanya sosial media, hal ini tidak akan dapat terjadi dan akan menyebabkan negara memiliki pemimpin yang tidak bertanggung jawab, karena informasi yang yang didapatkan oleh rakyat adalah informasi yang telat dan juga salah. Lalu media sosial merupakan platform di mana orang dapat bertukar informasi dan berdiskusi dan tanpa tidak perlu bertatap muka, sehingga kami menjunjung tinggi yang adanya kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Lalu waktunya sudah lewat 6 menit. Lalu informasi yang disampaikan dari sosial media akan lebih banyak diakses oleh banyak orang. Seperti yang kita ketahui, perkembangan sosial media di dunia ini, khususnya pada dunia teknologi, itu sangatlah besar dan juga sangat cepat, sehingga semua kalangan dari pemilih mulai dari umur 17 tahun sampai ke atasnya akan dapat mengakses informasi. Contohnya saja seperti rencana ataupun program kerja dari partai akan dapat diakses, sehingga akan berpengaruh kepada Waktu sudah menunjukkan 7.20. Bangga untuk melawan. Baiklah, terima kasih untuk tim pembicara pertama, tim oposisi pembuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Kepada pembicara kedua dipersilahkan. Sebentar. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Sebentar, tunggu. Izinkan saya untuk mengatur waktu saya. Untuk referensi interupsi, silakan untuk menyalakan pelatang suara Anda. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan juga tim oposisi, sadari bahwasanya media sosial ini adalah media yang berbasis sensasi, yang di status quo ini pada dasarnya banyak sekali orang-orang yang hanya menggunakannya untuk sensasi yang berujung untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih kontroversial dan juga dapat berdampak negatif terhadap negara-negara yang Anda khawatirkan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat dan juga tim oposisi, masuk ke dalam bantahan saya terhadap tim oposisi pembicara pertama. Yang pertama ialah mereka telah mendefinisikan atau mereka telah mengatakan bahwasanya bahwasanya media sosial itu adalah suatu media yang cepat, terbaik, dan juga dapat diakses oleh banyak orang. Namun juga sadari bahwasanya kecepatan informasi itulah yang dapat menjadi tolak ukur buruk, yang dapat menjadi dampak buruk bagi negara-negara tersebut. Contohnya saja berita palsu yang sudah kami paparkan sebelumnya, yang dapat memacu konflik lebih lanjut. Contohnya saja yang dapat memacu ketidakpahaman, yang dapat malah membuat seseorang terkontaminasi akan hal-hal yang lebih buruk, dan juga dapat
melakukan suatu hal yang lebih buruk lagi dan juga memacu konflik ujung-ujungnya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga argumentasi mereka terhadap hal tersebut tidaklah baik karena mereka telah mengglorifikasi bahwasannya media sosial itu baik di sisi mereka, namun hal tersebut di status quo justru telah buruk di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Sadari juga bahwasannya mereka mengatakan bahwasannya negara akan dapat mendapatkan pemimpin yang tepat karena adanya banyak informasi tentang caleg dan juga bacalek dari orang dari setiap kandidat di pemerintah, di lembaga-lembaga pemerintahan. Namun juga sadari bahwasannya di status quo banyak juga minat baca minat baca itu kurang di status quo Dewa Juri yang terhormat, sehingga Anda tidak dapat mengatakan bahwasannya hal tersebut menjadi titik poin penting Anda, sehingga Anda argumentasi tersebut akan dapat kami katakan bahwasanya hal tersebut tidak dapat dibeli karena di status quo sudah jelas bahwasanya di negara contohnya saja Indonesia minat baca itu sangat kurang dan juga masyarakat juga masih konservatif dan juga masyarakat konservatif tersebut masih sangat masif dan juga mereka hanya peduli untuk mengintimidasi dan juga konflik di media sosial. Mereka hanya komen-komen memacu mereka untuk melakukan komen karena mereka sudah terjebak dalam algoritma dari media sosial yang buruk yang akan kami jelaskan nantinya Dewan Juri yang terhormat. Intinya tingkat masyarakat itu tidaklah lebih kuat dan juga mereka juga mengatakan bahwasanya itu adalah hak mereka untuk berpendapat. Namun sadari bahwasanya mereka tidak dapat menjamin pendapat positif dari orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut. Bukan, mereka juga mengatakan bahwasanya ada UU ITE untuk menangkal kasus-kasus percepatan nama baik contohnya saja. Namun UU ITE itu tidak dapat menjadi tolak ukur karena lihat saja contohnya di negeri Wakanda ini seperti Fadil Rocky, Jaran yang masih duduk manis karena adanya banyak uang. Hal itulah yang menjadi cikal bakal buruk yang dapat kita lihat bahwasanya undang-undang tersebut masih lemah di negara kita ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka tidak dapat Anda beli. Kami juga mengatakan mereka juga mengatakan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya kami tidak memiliki bukti-bukti yang jelas. Namun lihatlah dengan jelas, bukalah cakrawala Anda tim oposisi, bahwasanya sudah ada bukti yang jelas terhadap ujaran tidak baik atau ujaran negatif dari orang-orang sepertinya contohnya saja Ricky Gerung yang menghujat Presiden Joko Widodo di Indonesia. Hal tersebut sudah jelas ada contohnya saja di Twitter, di TikTok, media sosial yang lain-lainnya. Hal tersebut sudah masih terjadi. Anda tidak dapat menutup mata Anda terhadap kasus-kasus tersebut. Dan juga tim Anda mengatakan bahwasanya kalau sudah terpercaya, namun mereka katakan bahwasanya mereka dapat membaca dari akun-akun yang sudah centang biru contohnya saja karena itu sudah percaya. Namun kami dapat membalikan pertanyaan tersebut, mengapa masih ada demo contohnya saja, demo-demo dan lain-lain itu sendiri yang juga komentar-komentar negatif itu sendiri di media sosial tersendiri. Mereka tidak dapat menjamin kami bahwasanya rakyat akan dapat membaca lebih karena kami sudah menjelaskan bahwasanya minat baca mereka sudah buruk citranya Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk ke dalam argumentasi saya. Yang pertama ialah mengapa keberadaan media sosial akan berdampak buruk terhadap demokrasi itu sendiri, ialah karena yang pertama ialah kekerasan daring Dewan Juri yang terhormat. Kami dapat mengatakan bahwasanya media sosial menjadi media untuk berperilaku tidak bermoral. Contohnya saja kasus Ricky Gerung yang sudah dipaparkan tadi, yang sudah mengujar kebencian terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo, yang justru yang mereka mengatakan bahwasanya dia sendiri, namun kita dapat melihat bahwasanya dia sendiri tidak memiliki aksi nyata terhadap perubahan. Ia hanya mengatakan bahwasanya pemimpin negara ialah pemimpin yang tolol, yang bodoh dan juga kodok segala macam, yang bahwasanya ia tidak dapat memimpin negara tersebut karena tidak ada bukti nyata atau tidak ada aksi nyata terhadap orang tersebut. Bantahkan argumentasi dari oposisi sehingga hal tersebut adalah tidak dapat dijustifikasi terhadap media sosial itu sendiri. Dan juga adanya ancaman terhadap politisi, contohnya saja seorang menteri yang dapat diancam dengan tindak kejahatan sehingga dapat meredam partisipasi politik yang bebas dan juga terbuka. Hal inilah yang menjadi miris di mata kami Dewan Juri yang terhormat, karena adanya ujaran-ujaran kebencian yang dapat memacu mereka untuk melakukan hal-hal negatif tersebut. Juga berikutnya adalah
mungkin oposisi bilang bahwasanya tapi kan setiap orang punya opini seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Iya, tapi lihat contohnya lihat saja contohnya ketua BEM UI yang telah berkoar-koar dan menjahat-jahatkan pemerintah dan juga menjatuhkan pemerintah, namun pada akhirnya ia juga tetap menolak dan juga kami dapat mengatakan begitu lezatnya ludah sendiri Dewan Juri yang terhormat hingga hal tersebut adalah hal yang miris untuk dilihat di negara Wakanda, di negara-negara demokrasi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang berikutnya ialah penyebaran informasi atau berita palsu. Kita dapat melihat bahwasanya betapa merajalelanya media sosial yang memungkinkan cepatnya berita palsu yang telah dikatakan oleh tim oposisi bahwasanya media sosial itu cepat menyebarkan berita dan juga dapat diakses oleh banyak orang. Hal inilah yang harus khawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Betapa merajalelanya media sosial yang memungkinkan cepatnya berita-berita palsu contohnya saja, dan juga yang contohnya saja seperti Omnibus Law yang dapat memantik pandangan masyarakat bahwasanya hal tersebut adalah memantik pandangan masyarakat negatif karena mereka tidak mengetahui hal tersebut, karena mereka tidak memahami bahwasanya undang-undang tersebut mengatur pekerja contohnya dan juga lain-lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga berakibat kekacauan dan juga banyaknya demo dan juga terjadi karena berita-berita tak sedap dan juga non palsu itu dan juga akan menyempitkan pola pikir masyarakat dengan mengontaminasi mereka dengan pandangan-pandangan negatif tersebut. Dan juga kami mengatakan bahwasanya media sosial itu saya mendorong berita kontroversial dan juga sensasional yang juga geser perhatian dari isu-isu penting, merusak diskusi dan juga berbasis fakta tentunya saja, sehingga sasaran besar utamanya adalah pemuda bangsa yang juga belum dewasa dan juga masih konservatif dan juga masih mudah dipengaruhi karena dapat memperlemah demokrasi itu sendiri. Dan terhormat bangga untuk mendukung kasus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim pemerintah pembuka. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembicara kedua tim oposisi pembuka. Kepada pembicara kedua dipersilakan. Baik, tunggu. Izinkan saya mengatur waktu dan kertas saya. Oke. Please bawa kritik, Cok. Perbedaan kritik dan hujat. Saya akan sebelum itu, apakah suara saya jelas? Siap sudah. Jelas. Interupsi tolong lakukan satu kali saja dengan cara unmute mic-nya, dan jangan dilakukan berulang kali. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dua klarifikasi yang akan saya lakukan di dalam perdebatan kali ini adalah bahwasannya demokrasi bukanlah paham komunis yang tidak menerima kritik akan pemerintah yang dimilikinya. Lalu klarifikasi kedua adalah manipulasi informasi yang akan ada jika tidak adanya sosial media ini yang akan ada di sisi pemerintah. Baik, saya akan melakukan perdebatan ini dengan memulai dari melakukan pembatasan terhadap poin-poin yang telah dibawakan oleh pemerintah pembuka. Pembicara pertama pemerintah pembuka mengatakan bahwasanya di sisi mereka akan mereka mengatakan bahwasanya adanya masif penyebaran informasi, validasi data yang konkret, lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada penghambatan terhadap diskusi yang sehat di sisi kami. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada dominasi luas sebagai dampak, lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada penyalahgunaan pihak ketiga. Baik, saya akan mulai melakukan pembatasan terhadap poin pertama mereka, yang mana adalah masifnya penyebaran informasi. Baik, seperti yang kita ketahui pada status quo, dan mereka mengatakan bahwasanya masif penyebaran informasi ini akan berakibat buruk karena akan adanya intimidasi terhadap pemerintah. Tapi seperti yang kita ketahui pada status quo saat ini, tidak hanya satu sisi yang dapat menyuarakan pendapat mereka di sosial media, baik sisi pendukung pemerintah tersebut akan juga dapat melakukan pendukungan terhadap dan penyuaraan terhadap hal-hal yang mereka dukung seperti pemerintah dan lain-lain, sehingga intimidasi tidak akan ada di sisi kami. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada validasi data yang konkret dengan membawakan contoh mahasiswa yang melakukan demo terhadap Omnibus Law. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasannya Omnibus Law mahasiswa melakukan demo terhadap Omnibus Law karena itu akan merugikan masyarakat pada akhirnya. Dan seperti yang kita ketahui, demokrasi itu adalah paham yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika mahasiswa tidak boleh melakukan demo yang pada akhirnya akan berefek buruk pada rakyat, maka apa gunanya demokrasi itu sendiri, maka apa gunanya paham itu sendiri, dan pihak mereka tidak dapat membuktikan hal tersebut. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada polarisasi yang akan menghambat diskusi sehat, tetapi seperti yang kita
ketahui pada status quo saat ini, diskusi akan tetap terjadi dan diskusi tersebut akan tetap sehat. Mengapa? Bahwasanya hal yang memang tidak benar dan memang hanya berdasarkan subjektivitas atau hal yang hanya ditujukan untuk memburukkan pemerintah itu akan diatasi dengan seperti yang kita ketahui pada status quo ada UU ITE dan juga sosial media selalu diawasi oleh pihak yang berwenang, sehingga bahwasanya masyarakat dapat tetap melakukan diskusi yang sehat tanpa diskusi dan diskusi tersebut akan tetap sehat pada akhirnya, Dewan Juri sekalian. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada dominasi yang luas, dan tetapi pihak kami akan mengatakan bahwasanya hal ini tidak akan terjadi. Mengapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, seluruh lapisan atau sisi masyarakat dapat mengakses sosial media, dapat menyuarakan pendapat mereka, baik sisi yang mendukung ataupun sisi yang berlawanan dengan pemerintah itu sendiri. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada penyalahgunaan pihak ketiga, baik akan ada penyalahgunaan pihak ketiga di sisi kami, tetapi kalian tidak menyebutkan secara jelas dan elaborasi yang jelas apakah penyalahan tersebut yang akan ada di sisi kami, dan kalian lupa bahwasanya di sisi kalian akan ada politik yang kontra yang lebih jelas dan juga akan ada manipulasi informasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah itu sendiri jika tidak adanya sosial media. Baik, saya ambil. Oke, pertama, karakterisasi kamu mulai demokrasi yang menolak kritisisasi seperti komunisme di Cina. Sadari komunisme adalah negara satu partai. Menyinggung Omnibus Law, yang salah adalah cara mereka dalam berdemokrasi dan tren mahasiswa mereka yang salah di status quo. Ini yang harus dibenarkan dengan baik. Baik, akan saya balas ketika saya selesai melakukan bantahan. Lalu pihak kedua pemerintah pembuka juga mengatakan bahwasanya akan ada berita palsu di sisi kami, akan ada mereka juga membawakan tentang minat baca yang sedikit di sisi kami. Lalu juga mereka membawakan alasan mengapa dan kami akan melakukan bantahan tersebut. Mereka pembicara kedua mengatakan bahwasanya akan ada berita palsu, tetapi seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama kami tadi, adanya web resmi, adanya web yang memang tidak melakukan menyebarkan hoax dengan mudah. Mengapa? Bahwasanya jika web resmi tersebut menyebarkan hoax dengan mudah, akan ada sanksi terhadap lembaga, akan ada sanksi terhadap perusahaan mereka, dan mereka tidak akan melakukan penyebaran informasi yang manipulasi ataupun informasi yang palsu. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya tidak terima kasih, tetapi dan seperti yang kita ketahui pada web resmi saat ini tidak akan ada manipulasi informasi di sisi kami, dan juga sumber informasi akan lebih banyak sehingga masyarakat tidak akan terpaku kepada satu sumber informasi dan hanya akan mengikuti informasi tersebut dan tidak akan ada subjektivitas di sisi kami pada akhirnya. Lalu mereka juga mengatakan bahwasannya pada status quo saat ini minat baca masyarakat itu rendah. Tetapi seperti yang kita ketahui, pada status quo saat ini banyak media lain sebagai alternatif dan tidak perlu dibaca seperti video atau podcast, dan masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap hal-hal tersebut sehingga poin mereka tidaklah eksklusif dan tidak dapat dibeli sama sekali. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya mengapa sosial media itu buruk, seperti yang mereka katakan media perilaku tidak bermoral, dan mereka membawakan Rocky Gerung sebagai contohnya. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya Rocky Gerung itu merupakan masyarakat dan dia memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Dia memiliki hak untuk mendukung apa yang dia rasa salah. Dia memiliki hak untuk melakukan kritik kepada pemerintah, dan pemerintah memiliki hak untuk paham terhadap kritik-kritik yang telah dilakukan, yang telah diterimanya oleh masyarakat, bukan untuk tersinggung. Mereka seharusnya melakukan evaluasi terhadap diri mereka supaya pemerintahan dapat menjadi lebih baik lagi dan bukannya tersinggung oleh hal yang ada di sosial media. Tidak, terima kasih. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada media sosial adalah media ujaran buruk dan juga media opini. Tetapi seperti yang kita ketahui, itulah fungsi demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan rakyat tidak akan hanya ada tidak hanya akan tetap berada di satu sisi. Akan selalu ada dua sisi, dan rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, sehingga poin-poin mereka tidaklah eksklusif. Baik, saya akan masuk ke poin-poin kami, yang mana adalah mengapa sosial media itu baik untuk demokrasi. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi, yang kedua adalah media berpendapat. Masuk ke poin pertama kami mengatakan bahwasanya sosial media itu merupakan sumber informasi. Mengapa? Jika ada, informasi akan tersebar dengan cepat, dengan lebih baik, dan juga sumber tidak hanya akan terbatas pada satu sumber, sehingga tidak akan ada subjektivitas di sisi kami. Lalu jika tidak adanya sosial media, informasi akan lama tersebar dan masyarakat akan lebih sedikit yang berpartisipasi. Mengapa bahwasanya seperti yang kita ketahui, masyarakat akan menjadi minim informasi, tidak mengetahui apa-apa, dan mereka akan kehilangan minat terhadap politik pada status quo saat ini. Lalu seperti mereka pasti akan mengatakan bahwasanya hoax terjadi di sisi kami sudah membantahnya dengan
membawakan web resmi seperti Kompas TV, TV One atau yang lain-lain, dan bahwasanya poin mereka tidaklah eksklusif sama sekali. Dan kami dan di poin kami memiliki dampak yang mana demokrasi akan menjadi lebih luas, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dapat mengakses politik, lalu sumber informasi banyak, lalu persentase partisipan akan meningkat di sisi kami. Lalu poin kedua kami adalah sebagai media berpendapat. Seperti yang kita ketahui, semua masyarakat bisa ikut menyuarakan pendapatnya dan tidak hanya melakukan perwakilan. Dan seperti yang kita ketahui, demokrasi itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang mana jika demokrasi langsung itu hanya melalui perwakilan. Dan seperti yang kita ketahui pada status quo saat ini, perwakilan banyak disuap dan dan telah banyak yang melakukan hal-hal kotor. Dan dengan adanya sosial media, hal tersebut tidak akan ada dan demokrasi langsung akan tetap berjalan di sisi kami. Dan apa dampaknya? Tidak akan ada subjektivitas seperti yang saya katakan di awal tadi, dan akan memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat, terhadap politikus yang nakal. Mengapa tidak akan ada subjektivitas? Bahwasanya pertama, sosial media itu terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja, dan seperti yang saya katakan tadi, semua sisi bisa mengakses dan menyuarakan pendapat mereka, sehingga demokrasi akan lebih ada di sisi kami. Lalu saya akan menjelaskan poin sanksi sosial yang telah saya bawakan tadi. Sanksi sosial itu hanya ditujukan kepada politikus yang memang curang di sisi kami, yang memang curang pada status quo saat ini. Seperti yang kita ketahui, politikus itu selalu hal tersebut tidaklah selalu politikus, ada yang buruk dan ada yang baik. Dan di sisi kami, dengan adanya sosial media, maka akan ada dampak yang mana politikus lain akan takut untuk berbuat curang ketika mereka melihat politikus lain, politikus yang memang curang, diberikan sanksi sosial. Baik, bangga menyampaikan mosi. Baik, terima kasih.